Salam sehat. Jumpa lagi kita dalam Sapaan Rohani hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari yang Kau berikan ini. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan, kesehatan yang Tuhan berikan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin, berikan kami hikmat-Mu untuk kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah perjumpaan yang mengubahkan. Mari kita buka Alkitab kita. Bacaan firman Tuhan terambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai ayat 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema hari ini adalah perjumpaan yang mengubahkan. Perjumpaan antara Yesus dan Sakeus. Apa yang berubah dari diri Sakeus? Yang pertama, Sakeus menyadari kesalahannya. Ia mau bertobat. Ia mau mengembalikan apa yang pernah dia peras selama ia berprofesi sebagai kepala pemungut cukai kepada mereka yang pernah mengalami ketidakadilan. Yang kedua adalah Sakeus mau peduli kepada orang miskin dan kepada mereka yang mengalami ketidakadilan karena pernah diperas oleh pemungut cukai. Bahkan ia bersedia mengembalikan apa yang pernah ia peras sebanyak 4 kali lipat. Jumlah yang cukup besar. Lalu yang ketiga adalah Sakeus bersyukur. Ketika Yesus mendatangi rumah Sakeus, Sakeus menyambutnya, menerimanya dengan sukacita. Mungkin dahulu apa yang membuat Sakeus sukacita adalah harta yang melimpah. Namun ketika berjumpa dengan Yesus, perjumpaan itulah yang membuat ia bersukacita. Meskipun ia tidak lagi
memiliki kehidupan sebagai seorang yang kaya. Namun Sakeus bersyukur akan kehidupan yang cukup yang ia terima dari Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah perjumpaan kita dengan Tuhan membuat kita mengalami perubahan? Perubahan ke arah yang lebih baik? Tidak ada kata terlambat untuk bertobat dan menyadari perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada kata terlambat untuk mulai peduli dan mengasihi orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Mari kita mau semakin dekat dengan Tuhan dan mengalami perubahan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tuhan menolong kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang mengubahkan kami. Biarlah kami mau membuka hati kami untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kami mau lebih peka, kami mau lebih peduli, kami mau lebih bersyukur. Biarlah ya Bapa, perjumpaan denganmu yang kami alami setiap saat membuat kami semakin serupa denganmu untuk mengasihi orang lain. Pimpinlah langkah kami, agar kami boleh menjadi terang dimanapun Engkau menempatkan kami. Inilah doa dan syukur kami ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sekian sapaan rohani hari ini. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.